SOP dan aturan legalisasi ijazah pada masa permintaan legalisasi. Oh, kalau itu Tahun berapa? kalau apa ya? Kalau pada nggak ada ya? Nggak, itu juga nggak ada ya? Sampai sekarang nggak ada? Ada. Kalau 2000 adanya mulai Nggak, sampai sekarang ada nggak? Udah ada belum? Nggak ada juga. Terkait penanganan permintaan verifikasi ijazah juga nggak ada aturannya. kami yakin ya dengan status Pak Jokowi di kami. Ada Bu. Ada Ketua. ya? Ada. Nah, ini SOP memang nggak pernah ada ya? Oke, kalau SOP ya, SOP dalam artian prosedur yang kita mengenai saat ini itu memang tidak ada pada zaman itu. Jadi pada saat itu ya proses aturannya itu dalam bentuk buku panduan. Jadi buku panduan tapi memang tidak spesifik juga ya menjelaskan perihal SOP yang Bapak Ibu dari pemohon itu minta gitu. Nah, dari yang beberapa ini apa yang ada di dalam buku panduan itu? Misalnya terkait masa studi, ada nggak? Aturan DO. Mohon izin. Ya. Untuk yang di dalam buku panduan itu terkait dengan kurikulum ada, Kurikulum ada? terkait dengan dropout ada, Ya. untuk KKN kalau dari kami belum bisa memastikan ya, karena itu yang menguasai adalah fakultas, nanti yang bisa menjelaskan fakultas. Oke, Untuk dicek yang lagi ya. aturan sidang? sidang kurang tahu juga, karena itu kalau untuk penanganan data akademik ini kayaknya nggak ada ya. Itu bukan di buku pedoman. Yang ada di buku pedoman yang pasti adalah kurikulum terkait DO. Mungkin terkait itu. Nanti untuk yang lainnya kami kurang ini. Sepertinya nggak ada sih kalau untuk yang kemudian yang data akademik, kemudian penyerahan Pendaftaran wisuda. iya, kemudian pengelolaan. Ini nggak ada semua nih. Iya. Penanganan permintaan verifikasi ijazah nggak ada. Nggak ada. Oke. Itu di tahun berapa sih itu Pak? Periode tahun berapa sih? 1985 sampai? Oke. Berarti 1980 sampai 85 tuh nggak ada ya? Yang diminta itu sekarang loh, saat diajukan. Jadi bukan pada masa kuliah. Yang legalisasi dan verifikasi itu yang berlaku pada Saat ini? dia Oh, Yang dinilai. mana? Maksudnya yang Nah, Oke. SOP dan aturan legalisasi ijazah pada masa permintaan legalisasi. Oh, kalau itu Tahun berapa? kalau apa ya? Kalau pada nggak ada ya? Nggak, itu juga nggak ada ya? Sampai sekarang nggak ada? Ada. Kalau 2000 adanya mulai Nggak, sampai sekarang ada nggak? Udah ada belum? ada. Nggak ada juga. Terkait penanganan permintaan verifikasi ijazah juga nggak ada aturannya. Nggak, maksud saya gini, sekalipun itu dia ada di masing-masing fakultas, kan PPD utama dari UGM itu kan fungsinya adalah melakukan koordinasi dengan PPD di fakultas. Sehingga sebenarnya aturannya kan harus berlaku sama ya. Masa di fakultas ini ada SOP, di fakultas ini nggak ada SOP gitu loh. Maka kan dia harus aturannya dari UGM-nya gitu loh. Jadi belum ada ya? Memang belum ada. Ada beda-beda di masing-masing fakultas penanganan. Ya, baik. Silakan majelis kalau ada yang ingin digali. Cek, izin Ketua Majelis sebentar. Untuk para pihak mohon izin ketika berbicara mohon didekatkan ke mikrofonnya. Iya, karena ini direkam ya. Karena kita direkam Ya. untuk kepentingan persidangan. Terima kasih. Terima kasih Ketua. Terima kasih Ketua. Dengan UGM saya mengklirkan bahwa SOP pada saat mahasiswa 1980 itu tidak ada. tidak ada. Betul. Kita tahu bersama UGM itu merupakan tercatat salah satu universitas asal terbaik, ya kan? Ukuran terbaik itu kan pasti salah satunya ukuran adalah
SOP. Betul. Apapun bentuk, jangan Iya. dikomentari ya. SOP bisa diterjemahkan bentuknya bervariasi. Jadi kita bertanya lagi, apakah benar sekelas UGM yang tercatat beberapa kali menjadi universitas terbaik itu tidak memiliki SOP pada tahun 80? 80 itu bukan jadul banget loh. Iya betul. Pemohon tolong Nggih. tenang ya. Nggih, nggih. Ya, kita clearkan pengunjung, lagi maksudnya. pengunjung. Jadi apakah benar SOP bisa bentuk bervariasi, apalagi yang namanya yang dikatakan SOP ukuran misalnya SOP penyerahan pengelolaan dan publikasi skripsi. Kalau tidak ada SOP atau katakanlah standarisasi, ya barangkali antara fakultas, antara jurusan itu bisa berbeda-beda. Bahkan bentuknya juga bisa berbeda-beda. Ya kan? Nah, kita ulangi lagi. Memang betul tidak ada SOP. Ini SOP yang banyak ini dengan katanya tidak ada, memang betul. Apapun bentuknya, sehingga ini menjadi pedoman dari lembaga yang di fakultas. Kalau nggak ada, bagaimana para fakultas itu memberikan mempunyai guidance? Iya, kalau memang pada tahun 80-an itu kami pastikan kembali ya, itu memang tidak ada SOP-nya. Dalam Jadi bentuk nah, standarisasi. yang ada itu adalah dalam bentuk ya buku pedoman. Ya. Nah, yang apa ya? Yang isinya buku pedoman pada saat itu berisikan tentang kurikulum, kemudian aturan drop out gitu ya. Kemudian juga aturan tentang KKN. Jadi memang ya apa ya? Di UGM pun ya kita tuh concern dengan SOP, saya kira tempatnya juga hampir sama ya. Itu pada saat itu kan memang undang-undang KIP ataupun undang-undang Ombudsman tahun 2008 kan. Nah, baru kemudian kita concern ya dengan SOP gitu. Tapi kan sekelas Dan- UGM kan itu idealnya kan tolong dimatikan yang mempunyai. Iya, memang Ibu ya idealnya memang seperti Ini itu, direkam Ibu. loh Pak, direkam dan disaksikan oleh para media bahwa yakin memang sekelas UGM tidak memiliki yang namanya pedoman. Pedoman yang memuat barangkali sedikit banyak yang dimintakan. Kemudian tadi kata pemohon yang dimintakan juga yang pada saat permohonan ya. Yang saya malah bertanya yang tahun 1980 itu yang menjadi ukuran. Iya, iya memang tidak Oh, Ibu, faktanya tidak ada Ibu, dan Baik. kami sudah berusaha mencari semaksimal mungkin Baik. gitu ya. Baik. Jadi dari fakultas Kalau yang sekarang, apapun, kalau untuk yang sekarang pada saat permohonan sudah ada yang dimintakan ini, ya kan? Sudah bisa terpenuhi ya? yang SOP saat ini ya. Sesuai dengan permintaan permohonan kan? Ah, Ya, UGM tidak memberikan. Tidak memberikan, tapi sudah ada ya? Ada ya? Contohnya yang legalisasi dan verifikasi. Misalnya gini, saya pernah Ke sini Oke. pemohon bicaranya ke sini. pernah ke ITB. Saya kan melakukan legalisasi. Itu kan ada misalnya ya persyaratan apa yang harus dibawa, berapa lama dan berapa banyak biaya dan sebagainya. Baik. Terima kasih pemohon. Kalau yang termohon yang legalisasi ya belum ada itu. belum Kalau ada. bentuknya Jadi SOP kalau gitu misalnya ya. seorang mahasiswa, alumni, artinya Nah, ya. mau kemana minta atau apa karena tidak ada pedoman bisa dikasihkan atau bagaimana, karena legalisasi kan harus ada mekanisme misalnya membandingkan yang asli dengan contoh itu ya, yang asli dengan dokumen yang mau dilegalisir. Iya. Kalau yang kecuali Bu itu tahun 2018 ya. Itu kita ada mekanisme online gitu. Di tahun 2018 gitu ya. Baik. Tapi kalau untuk zamannya Pak Jokowi itu ya kami tegaskan memang tidak ada SOP-nya pada saat itu gitu. Baik. Yang kami minta yang 2005, 2010, 2012, 2005 nggak ada. 2014, 2019 karena itu di Oke. cap yang kami terima dari KPU itu juga ada legalisir yang berbeda.
Dan sebetulnya mau memastikan apa sih yang dilakukan oleh UGM ketika menerima permohonan legalisir. Iya. Apakah nanti harus ada ijazah terus dia cocokkan dengan dokumen akademiknya mereka punya. Baik. Itu yang saya Cukup pemohon. Baik, berarti tidak dimiliki sesuai ini permintaan. Ya, clear ya? Iya, tahun Iya, 2000 yang baik. lama-lama tuh benar tidak kami miliki gitu. Cukup ketua. Baik, kemudian pengajuan sengketa ke Komisi Informasi tanggal berapa? Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.